Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladisa Kavelisa Feira, absen 11 dari kelas 11 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat mendengarkan dakwah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan ceramah mengenai ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah semata. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu ikhlas? Ikhlas merupakan suatu perbuatan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada prakteknya, ikhlas merupakan perilaku yang sangat berat dilakukan. Meskipun banyak orang yang mengaku dirinya ikhlas, namun belum tentu dia benar-benar ikhlas dalam hatinya. Ikhlas bukan dinilai dari berapa banyak kita beribadah atau berbuat baik. Ikhlas dinilai dari hati, dan yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa mengetahui rahasia hati seseorang. Maka dari itu, saat beribadah, berbuat baik, harus yakin ikhlas untuk Allah semata. Dengan mengharapkan ridho dari Allah, maka kamu akan mendapat pahala serta balasan baik tidak terduga dari Allah. Tidak hanya untuk konteks beribadah saja, namun ikhlas harus diterapkan untuk semua kegiatan, mulai dari sekolah, bekerja, mencuci, dan lain-lain. Jika ikhlas sudah tertanam dalam hati, maka pekerjaan apapun menjadi lebih ringan. Seseorang yang apabila saat mendapat cobaan, namun dia tetap berhusnudzon kepada Allah serta menghadapinya dengan ikhlas, maka akan Allah naikkan derajatnya. Cobaan yang Allah berikan bisa menjadi sebuah batu loncatan manusia untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Meskipun ikhlas saat menghadapi cobaan rasanya berat, namun itu merupakan perintah Allah dan harus dijalani oleh setiap mukmin. Sikap ikhlas selalu beriringan dengan sabar. Apabila seorang mukmin sedang menghadapi masalah, namun bisa tetap bersabar serta ikhlas, Allah akan memberikan dia sesuatu yang membahagiakan. Selama menjalani kehidupan di dunia fana ini, mungkin kita kerap mendengar atau mengatakan kata-kata tentang ikhlas. Seperti, aku sudah ikhlas, atau sudahlah ikhlaskan saja, atau kalimat serupa lainnya yang memiliki makna kurang lebih sama dengan itu. Namun, hal yang menjadi pertanyaan, apakah kalimat itu sudah benar-benar mencerminkan keikhlasan sebenarnya? Karena tidak bisa dipungkiri, ternyata keikhlasan menjadi amal yang paling sulit manusia terapkan, bahkan yang memiliki sifat sabar sekalipun. Dalam kitab suci Al-Quran, keikhlasan tercermin pada surat Al-Ikhlas. Menariknya, ayat-ayat yang terkandung dalam surat ini bahkan tidak satu pun menyebutkan kata ikhlas. Analogi ini menjadi perumpamaan unik, supaya kita senantiasa menanamkan keikhlasan tanpa menampakkan bentuk keikhlasannya. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai dan membalas, sebagaimana keikhlasan itu telah kita upayakan dalam beribadah. Para jamaah yang dirahmati Allah, setiap kegiatan ibadah yang didasari dengan keikhlasan harus bersih dari hal-hal yang bisa membuatnya rusak, seperti riya atau maksud pamer dengan tujuan mendapat sanjungan, sum'ah, dan masih banyak lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan kepada kita semua, agar bisa menjadi hamba yang ikhlas dalam melakukan ibadah apapun. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Mulai dari sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal soleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Pada surat Al-Bayyinah menjelaskan tentang ikhlas beribadah dan beragama. Apabila dalam beribadah tidak dilandasi dengan hati yang ikhlas, maka akan membuat hidup jadi rumyam. Dalam
beramal, kita akan mendapat pahala yang besar serta balasan yang berlipat ganda. Semua itu bisa kita dapatkan dengan catatan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mendapat pujian atau terlihat baik di hadapan orang-orang. Setelah mengetahui arti penting berikhlas, maka dari sekarang kita semua harus mulai menanamkan rasa ikhlas dalam hati saat beribadah, maupun melakukan hal-hal kegiatan lainnya. Insya Allah, Allah akan melapangkan semuanya. Allahumma amin. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.